Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang kita bahas kali ini adalah persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum membahas persamaan nilai mutlak, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu nilai mutlak, gitu ya. Nah, jadi nilai mutlak itu adalah seperti ini. Nah, didefinisikan seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi definisi seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah simbolnya ya. Simbolnya adalah seperti ini. Jadi ada masukkan variabel x, kita masukkan ke sini nilai apapun ya x-nya itu bernilai dirinya sendiri kalau dirinya itu lebih besar sama dengan 0 atau positif atau sama dengan 0. Nah, dia bernilai negatifnya dari dirinya ketika dirinya itu kurang dari 0. Jadi ini definisi secara umum. Nah, nilai x di sini bisa berubah apapun ya, bisa dalam bentuk fungsi apapun, tergantung apapun itu soalnya nanti, gitu ya. Jadi bisa berubah-berubah ya, nggak mesti hanya seperti ini x gini aja, nggak mesti gitu. Jadi bisa bernilai apapun, ya, bisa bentuknya apapun, gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita punya nilai mutlak dari misalkan 7 ya. Nah, ini bernilai apa? Nah, karena 7 ini positif ya. 7 ini kan positif, berarti dia masuk yang ini ya. Nah, karena 7 ini positif, maka dia masuk yang ini, gitu ya. Nah, maka dari itu dia akan bernilai dengan dirinya sendiri. Jadi nilainya tuh 7. Tapi kalau misalnya aku punya negatif 7, gini mutlak dari negatif 7, berarti nilainya adalah sama yang ini ya, karena dia kurang dari 0, maka dia negatif dari negatifnya. Jadi negatif dari ini, negatif dari dirinya, gitu ya. Jadi artinya sama aja dengan 7 juga. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa simpulkan mau dalamnya positif, mau dalamnya negatif, hasilnya akan bernilai positif, gitu ya. Maka kita bisa simpulkan mutlak dari suatu bilangan itu selalu bernilai positif atau sama dengan 0 ya, ketika dia bernilai 0 kalau x-nya 0, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi nilai mutlak itu bernilai positif ya, selalu bernilai positif atau sama dengan 0, seperti itu. Oke. Nah, di sini nilai mutlak itu ya sifat-sifatnya ya, selain dia bernilai lebih besar dari 0, sifat-sifat yang lain itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah beberapa sifat nilai mutlak ya, paling enggak mengetahui lah ya. Jadi ya walaupun memang mungkin nggak semuanya akan terpakai saat ini, tapi nanti mungkin sewaktu-waktu akan digunakan. Jadi ya paling tidak diingat-ingat lah ya. Nah, jadi sifat-sifatnya ini seperti ini, nilai mutlak seperti itu. Oke ya, aku rasa sih ini nggak perlu pakai contoh lah ya, ini kan hanya sekedar sifat, jadi tinggal coba cermati aja, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk dari persamaan. Nah, kita masuk ke persamaan nilai mutlak nih ya. Jadi kita coba masuk ke persamaan nilai mutlak. Oke, persamaan. Nah, persamaan nilai mutlak itu ada beberapa bentuk ya, yang sederhana, yang maksudnya ya sederhana lah ya. Nah, nanti untuk bentuk-bentuk yang selain ini itu nanti bisa mungkin nanti kita coba ke contoh soal gimana cara kita menanganinya seperti itu ya. Nah, bentuk, jadi di sini ada beberapa bentuk ya, ada 3 bentuk yang akan kita bahas di sini. Nah, bentuk yang pertama
satu itu adalah mutlak, mutlak dari suatu fungsi fx itu sama dengan fungsi gx. Nah, jadi ini bisa berupa fungsi ya dalam x nya, karena kita bahasnya masih satu variabel ya. Nah, bentuk pertama seperti ini. Tapi di sini diingat-ingat ya, di sini ada syarat. Nah, syaratnya apa kira-kira? Syaratnya adalah, nah diingat-ingat tadi, mutlak suatu nilai itu adalah bernilai positif ya kan ya. Maka si gx ini kan nilai mutlak sama dengan sesuatu. Nah, berarti sesuatunya ini harus bernilai lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya adalah fungsi gx nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan persamaan ini, maka kita harus mengecek apakah ketika kita masukkan ke dalam gx, apakah gx nya ini bernilai positif atau tidak, seperti itu ya. Nah, dari bentuk ini kita coba langsung ke contoh lah ya, jadi biar nggak bingung. Contoh yang pertama ya, misalkan mutlak x sama dengan 5. Nah, ini penyelesaiannya gimana nih? Himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah kita coba pertama coba kita balik lagi ke ke definisi dari nilai mutlak, gitu ya. Atau sebelumnya kita harus mengecek dulu syarat yang ini sini ya, karena ini kan berupa konstanta ya, 5-nya ini kan berupa konstanta, jadi nggak ada variabelnya di situ, jadi kita lebih mudah untuk mengidentifikasi bahwa dia positif atau negatif. Nah, gx nya di sini adalah 5 gitu ya, fx nya di sini adalah x gitu. Nah, berarti kita cek syaratnya ini, gx nya apakah lebih besar sama dengan 0 apa enggak 5 ini. Nah, 5 ini kan lebih besar dari sama dengan 0, berarti oke, berarti di sini sudah memenuhi persamaan. Jadi persamaan ini nanti bakal ada solusinya gitu ya. Bakal ada solusinya ya. Maksudnya bisa jadi ada solusinya. Kemungkinan ada solusinya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di si gx ini ternyata udah negatif, ternyata misalnya mutlak x sama dengan minus 5 gitu misalkan. Nah, itu udah nggak usah dicari lagi. Sudah pasti nggak ada solusinya seperti itu ya. Nah, kebetulan ini adalah positif, jadi udah kita nggak usah ngecek lagi. Oke, nah sekarang kita coba kembali ke definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu definisinya apa? Definisinya si mutlak x ini berarti artinya mutlak x ini bernilai x ketika x nya positif atau sama dengan 0, dia bernilai minus x ketika x nya kurang dari 0, seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan ke sini, berarti di sini berarti masukkan ke dalam sini, berarti x gini, x mutlak x sama dengan, berarti x sama dengan 5 untuk x nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini min x sama dengan 5 untuk x nya kurang dari 0. Nah, berarti di sini ada dua penyelesaian. Berarti dari sini kita peroleh x sama dengan 5 atau min x sama dengan 5, ini artinya berarti x sama dengan negatif 5. Nah, ini cara pertama. Cara kedua itu juga bisa seperti ini. Jadi langsung aja, berarti kita udah punya dua nilai ini kan. Nah, masukkan sini, berarti kita pakai masukkan ke dalam persamaannya. X sama dengan 5 atau
min X sama dengan 5 ya. Nah, berarti sini X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 5. Nah, jadi di sini kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 5 sama 5, seperti itu ya. Nah, ini contoh pertama. Nah, oke, contoh pertama. Oke, coba ini mungkin digeser aja ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi contoh kedua. Sekarang contoh kedua. Misalkan sini mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Nah, gimana nih menyelesaikannya? Ya, sama, kita balik lagi ke definisi. Nilai mutlak ini bisa bernilai positif kalau 2x min 1 nya itu bernilai positif. Nah, dia bisa bernilai negatif dari dirinya kalau 2x min 1 nya ini negatif. Nah, berarti di sini kita punya penyelesaian, kita pakai cara yang kedua aja ya. Jadi 2x min 1 sama dengan 5 itu untuk berarti di sini gini. Berarti kalau kita masukkan ke nilai mutlak, definisi nilai mutlak, berarti mutlak 2x min 1 ini bernilai 2x min 1 ketika 2x min 1 nya ini positif ya. Nah, dia bisa bernilai minus 2x min 1 kalau 2x min 1 nya ini kurang dari 0. Ini kan definisi dari nilai mutlak, seperti itu ya. Nah, berarti ya tinggal kita ini, berarti ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. 2x min 1 berarti ini ketika x nya nggak usah deh. Berarti di sini tinggal kita ini masukin ke dalam sini. Berarti di sini mutlak ini bernilai 2x min 1 nilai positif, yang kedua atau minusnya gitu ya. Gitu. Nah, ini ya tadi lupa ya, ini kan udah positif ya 5 ya. GX nya ini 5 ya, berarti ini udah positif, jadi nggak perlu dicek lagi ya. Nah, udah pasti bisa ada solusinya, bisa ada solusinya. Nah, oke, di sini kita selesaikan. Berarti ya, min 1 yang pindah arus ke kanan, jadi 5 plus 1 ya, jadi 6. Berarti X nya sama dengan 3 atau jadi di sini 2x min 1 sama dengan 5, terus 2 ini dikalikan negatifnya ya. Salah ya. Minus 5 ya, negatifnya pindah. Berarti di sini minus 4 ya, karena min 1 nya pindah arus ke kanan jadi plus 1, jadi min 1 min 5 plus 1 adalah min 4. Jadi di sini dapat X sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis himpunan penyelesaian ya, tulis aja kayak gini ya. Jadi ada min 3 sama min 2, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya langsung di sini aja, nggak apa, nomor 3.
2x min 1 kita pakai yang tadi lagi sama dengan 3x plus 5. Nah, jadi di sini fx-nya adalah ini, gx-nya adalah ini, gitu ya. Nah, kita masukkan kita selesaikan pakai cara yang tadi sama. Jadi kita udah punya nilai mutlak, jadi kita nggak usah nggak usah dijabarkan lagi ya pakai definisi. Coba kita langsung aja. Berarti di sini kita punya 2x min 1 sama dengan 3x plus 5 gitu ya, atau minus 2x min 1 sama dengan 3x plus 5. Jadi nilai mutlak ini positifnya, yang ini yang dikasih negatifnya gitu ya. Nah, dia bisa menilai. Nah, di sini berarti kita selesaikan. Berarti 3x ini pindah arus ke kiri, jadi 2x min 3x sama dengan 5, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Jadi di sini 2x dikurangi 3x adalah min x sama dengan 6 gitu ya. Berarti x nya sama dengan negatif 6. Yang satunya lagi, berarti di sini kita punya, kita nggak usah pindah arus deh, langsung kalikan aja. Berarti min kali 2x kalikan ke dalam minnya, berarti min 2x plus 1 ya, sama dengan 3x plus 5. Nah, berarti ini min 2x, 3x nya pindah ke kiri jadi min 3x sama dengan 5, satunya pindah ke kanan jadi min 1. Nah, berarti di sini min 5x sama dengan 4. Dari sini kita peroleh x sama dengan 4 per min 5 atau min 4 per 5. Jadi atau, nah, jadi ada dua nih. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih tulisan himpunan penyelesaian, itu berarti min 4 per 5 sama min. Nah, apakah ini benar? Nah, ada yang lupa ya, langkahnya ada yang kelupaan. Kita harus cek min 4 per 5 ini ke dalam sini, ke dalam gx nya ya, sama min 6 juga ke dalam gx nya. Atau kalau misal kita mau, kita cukup seperti ini aja. Jadi si gx nya ini, jadi syaratnya apa? Syaratnya kan gx nya besar dari sama dengan 0 kan ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti tinggal kita selesaikan ya. Berarti 3x lebih besar dari minus 5, berarti x nya lebih besar sama dengan minus 5 per 3. Nah, berarti yang mana nih yang memenuhi ini? Nah, semuanya memenuhi enggak kira-kira? Nah, min 5 per 3 itu di mana? Nah, min 5 per 3 sama min 4 per 5 gedean mana? Apakah min 4 per 5 itu lebih besar dari min 5 per 3? Nah, jelas iya gitu ya. Tapi yang min 6, nah, min 6 ini lebih kecil dari 5 per 3, min 5 per 3 ternyata. Jadi min 6 ini gak masuk dalam penyelesaian ya. Nah, jadi jawabannya salah yang ini. Jadi yang benar adalah ini gak masuk, min 6 nya gak masuk ya. Jadi yang seperti ini ya, karena min 6 ini kurang dari min 5 per 3 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini untuk bentuk pertama. Nah, jadi kita bahas untuk bentuk pertama terlebih dahulu ya. Nanti untuk bentuk kedua dan ketiga coba nanti kita bahas di video berikutnya ya, karena biar nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, biar bertahap seperti itu. Oke, ini adalah bentuk pertama dari persamaan nilai mutlak seperti itu ya. Nah, untuk seperti pada video sebelumnya, untuk sebagai latihan ya, nanti mungkin saya kasih beberapa soal lah ya buat kalian coba seperti itu.
Oke. Nah, seperti ini ya soalnya. Jadi coba silakan ya, bisalah kalian coba-coba sendiri. Nanti kalau misalnya jika ada yang masih kurang paham atau yang ingin ditanyakan atau mungkin ada koreksi dari kalian ya, tinggal bisalah kalian chat di kolom komentar. Oke, kalau gitu untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Seperti biasa ya, videonya jangan lupa di like, terus di channel ini juga di subscribe ya. Semoga kedepannya bisa lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.